Bab 185. Rahasia Louis Liu. Karakter Aurelia Sen di masa lalu cukup arogan. Setidaknya di provinsi Jiangnan ini, tidak ada talenta muda yang bisa mengorek hatinya. Tapi sejak bertemu Louis Liu, semuanya berubah. Betapapun sombongnya seseorang, dia akan menjadi berhati-hati bahkan rendah hati di depan orang yang disukainya. Aurelia Sen seperti ini. Jadi setelah melihat wanita lain di sisi Louis Liu, reaksi pertamanya bukanlah kemarahan atau kebencian, tapi sakit hati. Pantas saja dia berinisiatif menyerahkan diri pada Louis Liu, namun dia tetap acuh tak acuh, ternyata dia kurang baik dan tidak layak untuknya. Ada terlalu banyak keindahan di sekitar Louis Liu. Aurelia Sen tidak dapat menemukan kelebihannya sendiri. Ketika Sali Liu melihatnya kalah, permusuhan di hatinya menghilang dalam sekejap. Dia tidak bisa tidak mengingat beberapa kali dia bersama Louis Liu. Meskipun peluangnya sangat besar. Sali Liu berempati dan berkata, "Nona Aurel, jangan sedih. Aku sudah memberi pelajaran untuk bajingan kecil ini, dan aku sudah yakin tentang dirimu dan bajingan kecil ini." Apa? Keduanya melebarkan mata mereka pada saat bersamaan. Salah. Ini salah. Louis Liu berkata dengan heran, "Sali Liu, apakah kamu serius?" Tentu saja." Sali Liu mengedipkan mata rubahnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, sudah ada 7, menurutku bukan masalah besar untuk memiliki satu lagi." "Sali Liu, pemikiranmu terlalu aneh, aku tidak bisa mengikutinya. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan mendorongmu untuk menyelesaikan sesuatu malam ini, dan mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Nona Aurel, beranilah, lakukan apapun yang kamu mau, aku tidak percaya bajingan kecil ini berani melawan." Kepala Aurelia Sen berdengung. Bahkan jika Louis Liu benar-benar tidak melawan, dia tidak memiliki keberanian, bagaimana bisa begitu memalukan. Adegan membeku sesaat. Sali Liu melangkah terlalu jauh, dan mulai menyentuh Louis Liu, menakuti Louis Liu seperti anak kucing yang malang, menggigil di sudut sofa. "Sali Liu, malam ini adalah waktu yang luar biasa, aku pikir kita harus menggunakannya untuk berkultivasi." "Apa yang kamu latih? Kamu pengecut, kami dua wanita cantik berdiri di depanmu, dan kamu masih ingin berlatih." "Louis Liu kecil, aku sudah melihatnya, kamu pasti punya masalah." Sudah berakhir, bahkan trik ini tidak berguna bagi Sali Liu. Melihat bahwa dia akan mengambil pakaiannya lagi, Louis Liu tidak punya pilihan selain mengatakan dengan terus terang, Oke, kakak Sali, aku tahu kamu sengaja melakukannya, jadi mengapa aku tidak mengaku kepadamu?" Bagaimana bisa Louis Liu masih tidak mengerti rencana Sali Liu, jadi dia harus mengatakan rahasianya dengan jujur. Itu sebabnya dia berkemauan keras. Sungguh. Ketika dia mendengar kalimat ini, ekspresi Sali Liu seaneh mungkin, matanya bersinar dengan cahaya licik, dan dia berkata, "Izinkan aku mengatakan, aku sangat menawan, bagaimana aku tidak bisa menggerakkanmu?" Dia tiba-tiba menunjukkan senyum jahat, wajahnya berangsur-angsur mendekati Louis Liu, dan ujung lidah kecilnya dengan ringan menyentuh bibir merah mudanya. "Aku tahu seperti ini." Wajah Louis Liu segera menjadi gelap. Mengapa dia tidak berani memberitahu Sali Liu rahasia ini? Itu karena dia mengenal karakter Sali Liu dengan sangat baik. Dia benar-benar gelisah, jika rahasianya terungkap, dia pasti akan menjadi lebih tidak bermoral, karena dia tahu bahwa dia tidak berani melakukan apapun. "Kamu bermain api." Louis Liu mendorong Sali Liu pergi, langsung pergi ke kamar mandi dan menuangkan air dingin untuk dirinya sendiri. Setelah Sali Liu didorong pergi, dia tidak hanya tidak merasa kecewa, tetapi dia malah memegangi perutnya dan tersenyum di sofa dengan gemetar.
Setelah tertawa, dia tetap tidak lupa untuk membimbing Aurelia Sen dan berkata, "Nona Sen, kamu akan menggunakan trik ini untuk menghadapi bajingan kecil ini di masa depan." Aurelia Sen berdiri di samping dengan bingung. Tiba-tiba ada simpati yang tak bisa dijelaskan untuk Louis Lu. Setelah berlatih teknik yang begitu aneh, namun memiliki saudara perempuan yang begitu cantik dan mempesona, itu pasti tak tertahankan, bukan? Tetapi setelah kejadian ini, rasa kehilangan di hati Aurelia Sen menghilang tanpa disadari, karena dia tahu bahwa Louis Lu tidak menggerakkannya, bukan karena dia tidak cukup menarik, tetapi karena ada yang salah dengan teknik kultivasi Louis Lu. Aku merasa jauh lebih nyaman di hatiku. Setelah beberapa saat, Louis Lu keluar dari kamar mandi. Sally Liu memandang Louis Lu dengan bangga dan provokatif, dan berkata, "Bajingan kecil, aku telah menemukan rahasiamu, kamu harus mematuhiku mulai sekarang. Kapan aku akan memintamu untuk membantuku dalam kultivasi aku? Kamu harus membantuku dalam kultivasiku kapan saja, jika tidak, aku akan menyelinap ke tempat tidurmu setiap hari dan mencoba segala macam postur untuk merayumu." Louis Lu terdiam sesaat. Apakah kamu belum cukup tergoda sebelumnya? Namun Louis Lu tidak berkompromi dengan mudah, tetapi berkata secara misterius, "Sally Liu, kamu berlatih jenis latihan yang sama sepertiku. Aku punya masalah. Apakah kamu akan selamat?" Setelah mandi di kamar mandi, pikiran Louis Lu menjadi sangat jernih, dan dia berhasil menemukan cara untuk menghadapi Sally Liu. Sally Liu tercengang sejenak, "Apa maksudmu?" "Hei." Louis Lu tersenyum aneh, tetapi tidak melihat gerakan apapun, tetapi pada detik berikutnya, dia tiba-tiba melihat Sally Liu terpental dari sofa seolah-olah pantatnya terbakar, dan berseru, "Apa yang terjadi? Kemarahanku yang sebenarnya. Di mana energi sejatiku asteris? Mengapa energi sejatiku asteris menghilang?" Louis Lu, bajingan. Bersambung. Bab 186. Sally Liu telah marah, candaannya kelewatan. Energi sejati menghilang dengan anehnya. Sally Liu tiba-tiba menyadari ini semua adalah ulah Louis Lu. Sama seperti ketika Sally Liu pertama kali memadatkan energi sejati, itu menghilang sendiri dengan anehnya. Louis Lu juga membodohinya dan mengatakan itu terjadi karena dia baru mulai berlatih dan belum mahir. Sally Liu mempercayainya. Setelah sekian lama, memang tidak ada masalah lagi. Tapi hari ini, situasi aneh ini terjadi lagi. Dikombinasikan dengan ekspresi jahat Louis Lu. Bagaimana mungkin Sally Liu masih tidak tahu akar dari semua kejahatan ini adalah si bajingan kecil Louis Lu. Dasar. Sally Liu sangat marah, seperti harimau betina yang marah, menerjang Louis Lu dengan taring dan cakarnya, berteriak, "Argegehah, Louis Lu, kamu bajingan, kamu kemanakan energi sejatiku, cepat kembalikan energi sejatiku." Louis Lu dengan keras kepala berkata, "Sally Liu, aku akan mengatakan yang sebenarnya, energi sejatimu telah kuambil, jika kamu tidak patuh, saya dapat mengambil energi sejatimu kapanpun membuat kultivasimu gagal." Mari kita lihat apakah kamu masih berani mengancamku. Bajingan, kau bukan hanya mencuri energi sejatiku, tapi juga berani menyebut namaku secara langsung. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Sally Liu sangat marah sehingga dia melepas sepatunya dan menyerang Louis Lu. Aurelia Sen tercengang dan berkata, "Apakah kalian sedang bercanda, atau kalian benar-benar berkelahi? Apakah kamu pikir aku terlihat seperti sedang bercanda? Nona Sen, ku beritahumu, bajingan kecil bermarga Lu ini sama sekali tidak pantas mendapatkanmu. Jika kamu masih bersikeras untuk bersamanya, kusarankan agar kamu menyiapkan mental,
karena saya akan menghabisinya kapan saja. Serangan Sally Liu sangat mengerikan. Dia mengejar Louis Lu sampai tubuh Louis Lu dipenuhi dengan jejak sepatu, lengannya dipenuhi bekas gigitan, dan wajahnya ditutupi dengan bekas lipstik. Kemudian Sally Liu baru duduk ke sofa dengan emosi. Dia melipat kedua tangannya, meregangkan bahu, menoleh, bahkan tidak ingin melihat Louis Lu lagi. Dia sangat marah. Ini adalah pertama kalinya Louis Lu melihat Sally Liu sangat marah. Dia pun tahu perbuatannya agak kelewatan hari ini. Kalau dipikir-pikir lagi, jika energi sejati yang susah payah didapatkan tiba-tiba diambil orang lain, Louis Lu pasti juga akan sangat marah. Kak Sally, aku. Jangan panggil aku Kak Sally, aku, Sally Liu, tidak ada hubungannya denganmu. Kakakku yang baik. Siapa kakakmu? Aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Pergilah sejauh mungkin. Tapi rumah ini disewa oleh Owen Shen untukku. Perkataan Louis Lu mengejutkan Aurelia Shen. Adakah pria yang membujuk gadis seperti ini? Benar saja. Setelah mendengar ini, Sally Liu yang marah segera bangkit dan berkata, "Oke, ini adalah rumah yang orang lain sewakan untukmu. Aku, Sally Liu, tidak pantas tinggal di sini. Aku pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Sally Liu mau keluar. Tetapi pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba mendekat, memeluk erat tubuh Sally Liu dari belakang, dan berkata, "Kak Sally, saya tahu saya salah, saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali." Padahal dia sudah berjanji akan melindungi kakak-kakaknya. Tapi dia justru membuat Kak Sally marah besar. Louis Lu merasa sangat bersalah. Sepertinya terkadang bercanda tidak boleh terlalu berlebihan. "Lepaskan aku." "Tidak mau. Aku akan menggigitmu." "Gigitlah, asal bisa meredakan amarahmu, gigitlah dengan keras." Jadi, Sally Liu benar-benar menggunakan giginya yang putih dan rapi menggigit lengan Louis Lu yang berada di sekitar lehernya, dan dia bahkan menggigit dengan sangat keras untuk melampiaskan kemarahan dan kekesalannya. Jika energi sejati yang dikumpulkan dengan susah payah menghilang begitu saja, siapapun pasti akan marah dan sangat kesal. Sally Liu yang begitu tidak berperasaan bahkan hampir menangis karena sangat marah. "Kugigit kamu hingga mati." Sally Liu menggigit lebih keras. Setelah mempertahankan posisi ini untuk waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasakan rasa manis di mulutnya, lalu dia tiba-tiba tersadar. Setelah dia melepaskan giginya, dia menemukan ada jejak merah terang di lengan Louis Lu. Tangannya berdarah. Tapi Louis Lu tidak berteriak, masih memeluk Sally Liu dengan erat. "Louis kecil, maaf, kakak tidak sengaja, lenganmu pasti sakit." Apakah Sally Liu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan Louis Lu? Tentu saja tidak. Dia hanya merasa sangat marah untuk sementara waktu, bahkan jika Louis Lu tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi, beberapa hari kemudian, dia pasti akan datang mencari Louis Lu lagi. Begitulah karakter Sally Liu. "Louis kecil, lepaskan aku, kakak tidak marah padamu lagi." Sally Liu melihat lengan Louis Lu yang berdarah karena digigit olehnya, hatinya langsung melunak dan dia tampak bersalah. Pada saat ini Louis Lu baru melepaskan tangannya. Sally Liu berbalik, meraih lengan Louis Lu yang digigit, dan berkata dengan sedih dan menyalahkannya, "Kamu jelas-jelas tahu itu sakit. Kenapa kamu tidak bersuara? Jika kamu bersuara, aku pasti tidak akan menggigit terlalu keras." Louis Lu menatap Sally Liu dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Karena aku telah membuat Kak Sally marah, betapa menyakitkannya pun, aku tidak akan mengeluh." Sally Liu merasakan kehangatan di hatinya, matanya sedikit lembab. Dia menatap Louis Lu dan berkata, "Dasar bodoh." Saat ini, Aurelia Shen begitu pengertian.
dia membawa kain kasa dan menyerahkannya kepada Sally Liu. Louis Lu awalnya ingin mengatakan tidak perlu membalut luka sekecil ini, tetapi dia takut membuat Sally Liu marah lagi, jadi mau tak mau dia pun membiarkan Sally Liu membalut lukanya dengan hati-hati. Setelah membalut lukanya, Louis Lu berkata, "Kak Sally, untuk menebus kesalahan saya sebelumnya, saya akan membantumu berlatih sekali setiap hari, dan energi sejatimu akan segera terisi kembali." Sally Liu memutar matanya dan berkata, "Tidak usah, mana tahu kamu tiba-tiba mencuri energi sejatiku lagi. Aku bersumpah, sebelum kamu bisa memadatkan energi sejati dalam hitungan detik, aku tidak akan pernah menyentuh energi sejatimu lagi. Jika aku berbohong kepadamu, aku adalah anjing. Kamu memang adalah anjing. Entah siapa yang baru saja menggigitku tadi. Apa katamu?" "Tidak apa-apa, Kak Sally, apa yang kamu katakan itu semuanya benar." Louis Lu langsung menjadi takut. Sally Liu mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, untung kamu tahu. Bersikaplah bijaksana di masa depan. Jika kamu berani membuatku marah lagi, aku akan memotongmu." Aurelia Sen melihat kakak beradik ini. Jadi, pada akhirnya, dia menjadi nyamuk. Bersambung.